Menteri Haji Arab Saudi Taufik Al-Robiah mengatakan slogan slogan politik tidak memiliki tempat selama haji. Larangan itu diungkap saat ia mengumumkan 1,2 juta muslim tiba di Mekah pekan ini untuk melaksanakan ibadah tahunan tersebut. Haji adalah untuk beribadah, bukan untuk slogan politik apapun, ujar Taufik Al-Robiah pada hari Kamis 6 Juni 2024. Menanggapi pertanyaan seorang reporter tentang aturan dan tindakan hukuman yang mengatur slogan-slogan politik dan sektarian. Apa motif terselubung kebijakan tersebut? Apakah kebijakan tersebut memicu kemarahan umat dan apakah kebijakan tersebut merefleksikan pengkhianatan rezim Arab? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies Bung Farid Wasdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Farid? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Dan kali ini terkait pernyataan pemerintah Arab Saudi yang menyatakan penyelenggaraan ibadah haji adalah kegiatan keagamaan yang sangat ketat dan bertujuan hanya untuk ibadah, bukan untuk mengekspresikan politik seperti yang tadi sudah diungkapkan. Menurut Anda, Bung Farid, sikap demikian apakah terpuji, Bung? Ya, pertama Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan ya. Islam sebagai ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan itu tentu mengatur pula masalah politik ya, karena asyiasah dalam Islam itu berarti adalah pengaturan urusan-urusan umat ya, riayatu syu'unil ummah. Yang harus dilakukan justru adalah bagaimana umat ini diatur dan diurus ya, urusan-urusannya itu berdasarkan Islam. Jadi umat Islam sesungguhnya sangat membutuhkan pengaturan politik yang didasarkan kepada Islam ya. Bahkan kalau kita lihat dalam ibadah mahdoh sekalipun ya, seperti ibadah haji misalkan, itu tidak bisa dilepaskan dari aspek politik ya. Pertama dilihat dari makna ibadah ya. Makna ibadah uh, secara bahasa itu kan maknanya adalah at-ta'ah atau ketaatan ya. Sementara ketaatan di dalam Islam itu yang diperintahkan kepada kita itu adalah ketaatan secara totalitas ya, bukan hanya pada satu aspek kehidupan saja ya, bukan hanya kita wajib taat ketika kita menjalankan tawaf, ketika kita menjalankan ibadah rukun-rukun haji yang lainnya misalkan, tapi adalah dalam seluruh aspek kehidupan ya, termasuk dalam berpolitik ya, itu ibadah dalam pengertian yang umum gitu ya, atau am gitu. Adapun ibadah dalam pengertian yang khusus, kalau kita lihat itu sesungguhnya tidak bisa juga dilepaskan dari aspek politik ya. Contohnya adalah haji ini ya. Kalau kita bicara tentang ibadah haji, kita tidak bisa melepaskan ya dari pelajaran penting yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Rasulullah SAW di Arafah ya, pada tanggal 9 Zulhijjah ya, yang dikenal dengan haji perpisahan atau haji wada. Dan kalau kita lihat apa isi khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Arafah, dan itu ibadah ya, itu sangat bermuatan politis ya. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah itu, khutbahnya itu berbicara tentang berharganya, begitu sucinya harta dan darah kaum muslimin ya. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah di Arafah itu yang dikenal dengan khutbah Arafah, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah dan harta kalian ya haram ya, atau
berharga atau suci, seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Jadi nyawa itu dalam pandangan Rasulullah SAW itu sangat berharga. Nah, kalau kita bicara tentang nyawa, itu mau tidak mau kita bicara tentang kondisi umat Islam sekarang, ya. Bagaimana nasib umat Islam di Palestina sekarang, di Gaza, di Rafah, lebih dari 36.000 yang telah menjadi syuhada. Bagaimana kemudian Rafah itu dikepung oleh entitas penjajah Yahudi, nyawa kaum muslimin di sana terancam, ya. Sementara penguasa Saudi itu diam seribu bahasa. Nah, jadi kalau kita lihat penjagaan nyawa ini tidak bisa lepas dari aspek politik, yaitu lalainya, ya, penguasa-penguasa negeri Islam sekarang dalam menjaga nyawa kaum muslimin, ya. Dan khutbah yang terkait dengan nyawa ini dikatakan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji, ya. Tidak hanya itu, kalau kita lihat dalam khutbah di Arafah juga Rasulullah SAW mengingatkan, ya, kepada kaum muslimin, ya, bahwa ada 3 perkara yang tidak mungkin dikhianati oleh hati orang yang beriman. Pertama, mengikhlaskan perbuatannya hanya karena Allah. Yang kedua, menyampaikan nasihat kepada penguasa kaum muslim. Dan ketiga, bergabung dengan jamaah kaum muslimin, ya. Kalau kita lihat dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 3 perkara yang tidak mungkin dikhianati oleh hati orang yang beriman. Artinya hati orang yang beriman tuh harus ada 3 perkara ini di dalam hatinya. Antara lain disebutkan wan nasihatu liwulatil muslimin, ya. Nasihat, ya, kepada penguasa kaum muslimin, yaitu kewajiban muhasabah lil hukam, mengkoreksi penguasa. Dan kalau kita bicara mengkoreksi penguasa, itu adalah bicara politis, ya, karena itu terkait dengan bagaimana tanggung jawab penguasa untuk menjalankan urusan-urusan umat, ya. Bisa kita bayangkan dalam kondisi sekarang yang justru harus disampaikan di Arafah atau ketika ibadah haji itu adalah kondisi umat Islam di Palestina, dan kita harus mengkoreksi bagaimana penguasa-penguasa negeri Islam yang diam, ya, bahkan Saudi sudah berupaya untuk sejak lama untuk melakukan normalisasi dengan penjajah Yahudi. Ini bagian dari apa yang dipesankan oleh Rasulullah ketika di Arafah yang tidak bisa dilepaskan dari ibadah haji, ya. Demikian juga dalam khutbah Rasulullah ketika ibadah haji itu menekankan tentang persatuan kaum muslimin, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nasu, ala inna rabbakum wahidun, wa inna aba'akum wahidun, ya. Rasulullah mengingatkan, wahai umat manusia, Tuhan kalian satu, Bapak kalian juga satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, dan bagi non-Arab atas orang Arab. Tidak bagi orang yang berkulit putih atas kulit hitam, dan bagi orang yang berkulit hitam atas kulit putih, kecuali ketakwaannya. Ini menggambarkan persatuan kaum muslimin. Maka seharusnya ketika menaikkan ibadah haji, kesatuan kaum muslimin itu yang didasarkan pada akidah Islam itu harus disampaikan, di mana kesatuan kaum muslimin ini tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan akan institusi politik secara internasional, yaitu kebutuhan akan khilafah ala minhajin nubuwah. Dan ini tentu sangat-sangat politis, ya. Yang berikutnya kalau kita lihat dalam khutbah di Arafah itu Rasulullah mengingatkan kembali tentang sumber hukum kaum muslimin, ya. Apa sumber hukum kaum muslimin itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sangat politis, ya. Kita bisa bayangkan dalam sebuah negara sekuler misalkan, dalam sebuah negara yang tidak menerapkan syariat Islam secara kafah, kita menyerukan seharusnya penguasa itu menerapkan syariat Islam secara kafah, secara totalitas. Ini tentu seruan yang sifatnya politis, ya, karena berbicara tentang sumber hukum. Apalagi pada khutbah Arafah itu Rasulullah mengingatkan agar kaum muslimin itu taat, gitu, ya, dan mengikuti apa yang disebut dengan sunnahnya khulafaur rasyidin, ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidinal mahdiyina, ya. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Jadi ada tuntutan untuk kemudian mengikuti sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Dan kalau kita bicara tentang sunnahnya Khulafaur Rasyidin adalah kewajiban adanya khilafah ala minhajin nubuwah. Dan itu bicara tentang politik, ya. Karena politik dalam Islam itu berarti pengaturan urusan-urusan umat. Jadi alangkah
alangkah naifnya kalau mengatakan dalam ibadah haji kita tidak boleh bicara politik. Sementara Rasulullah SAW sendiri bicara sangat lantang, tegas, dan jelas ya. Semuanya itu terkait dengan masalah politik. Tidak bisa dilepaskan dari politik. Ya. Baik, Bung Farid, dan juga tadi telah disampaikan terkait haji adalah momentum persatuan dan juga momentum merefleksikan esensi kebangkitan seorang muslim. Juga apakah termasuk bersatu melawan penindasan? Ya, haji itu sesungguhnya di dalamnya ada pelajaran penting ya tentang persatuan kaum muslimin ya. Kenapa umat Islam datang ke sana? Itu tidak lain didasarkan kepada kesatuan itu ya, yang menyatukan. Apa yang menyatukan umat Islam? Tidak lain adalah akidah Islam ya. Akidah Islam itulah yang menyatukan kaum muslimin di sana. Nah, kalau akidah Islam itu menyatukan kaum muslimin dalam perkara ibadah mahdoh seperti haji, akidah Islam juga seharusnya menjadi pemersatu kaum muslimin secara politik ya. Bagaimana umat Islam di seluruh dunia itu bersatu di bawah naungan akidah Islam. Karena perintah bersatu itu bukan hanya dalam ibadah, tapi perintah bersatu dengan ikatan akidah Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu perintahnya. Berpegang teguhlah engkau pada Al-Qur'an ya. Al-Quran itu kan bukan hanya dalam masalah ibadah mahdoh, tapi juga dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial budaya. Jadi kalau kita lihat perintah bersatu ini ya bukan hanya dalam ibadah, tapi bersatu bagi kaum muslimin di seluruh dunia ya. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Baik, Bung Farid, dan terakhir, apakah topik Palestina sekarang telah menjadi isu penting bagi umat dan terus membakar kemarahan dan semangat umat? Namun, bagaimana cara menyelamatkan tanah yang diberkahi ini dari para penjajah dan antek-anteknya, Bung? Ya, apa yang terjadi di Palestina sekarang ini sangat menakutkan bagi para penguasa-penguasa negeri Islam ya, termasuk penguasa Saudi ya. Itulah kenapa Saudi menekankan tidak ada slogan politik ya. Karena yang dia maksudkan slogan politik itu adalah ketika umat bicara tentang Palestina ya, kondisi Palestina. Dan ketika umat bicara tentang kondisi Palestina, itu juga bicara tentang diamnya pemerintah Saudi terhadap pembantaian terhadap kaum muslimin di sana. Bahkan pemerintah Saudi sejak awal telah menjadi sponsor ya normalisasi ya dengan entitas penjajah Yahudi. Inilah yang ditakutkan oleh pemerintah Saudi kalau bicara tentang masalah Palestina ya. Yang kedua, masalah Palestina ini dikhawatirkan oleh pemerintah Saudi karena ada satu seruan yang selama ini diserukan oleh umat, yaitu mengirimkan pasukan, ya, suatu hal yang ditakuti oleh pemerintah Saudi yang tunduk kepada penguasa kepada negara-negara imperialis, ya. Jadi kalau kita lihat ya untuk menyelamatkan kaum muslimin di Palestina itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal ini, pengiriman pasukan ya dan penyatuan kaum muslimin di bawah naungan khilafah Islam. Dan inilah perkara yang sangat ditakuti oleh pemerintah Saudi yang lahir dari rahim kolonialisme yang justru keberadaannya menjadi pelindung ya. Demikian juga negara-negara Arab yang lain menjadi Iron Dome ya, pelindung terdekat dan terkuat ya yang untuk melindungi kepentingan-kepentingan Amerika dan di dalamnya adalah kepentingan entitas penjajah Yahudi ini. Demikian. Baik, jazakallah Bung Farid untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan menjadi ibroh dan semangat untuk tadi umat lebih bersatu kembali dengan naungan khilafah alamin haji nubuah. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam ketika kaum muslimin berkumpul di Arafah, kaum muslimin bicara tentang membutuhkan khilafah alamin haji nubuah. Kalau seluruh umat ya berbicara tentang itu ya menyampaikan slogan itu ya, ini adalah slogan agama dan harus umat juga bicara tentang pembebasan Palestina, maka haji pada tahun ini menjadi haji yang sangat mulia ya karena kaum muslimin telah menunjukkan kehirauannya terhadap perkara yang penting yaitu menjaga nyawa kaum muslimin. Baik, jazakallah Bung Farid. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti.
Saya Enggi Suara dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.